Halo Sobat Bikers. Wah, kali ini kita berada di jalur puncak. Jalur yang penuh dengan tikungan, penuh dengan liku-liku dan kenangan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol, ngulik bareng bikers nih. Abang kita yang satu ini salah satu pendiri dari HPCI Bogor Chapter. Nah, buat teman-teman yang penasaran, dari kapan sih HPCI Bogor Chapter itu berdiri, lalu sudah berapa banyak membernya sampai dengan saat ini. Yuk teman-teman bikers, kita simak video saat ini bersama Bang Iwan Krisna, salah satu pendiri sekaligus Dewan Penasehat dari HPCI Bogor Chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen dalam acara Sobat Biker. Oke, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan salah satu tokoh dunia bikers, salah satu orang yang punya power juga mungkin di Bogor ya. Ya, nih kita berkenalan. Beliau dari manakah asalnya? Bisa sampai terjun di dunia biker itu kayak gimana? Kita ulas di kesempatan kali ini. Selamat sore, Bang. Selamat sore, bro. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, bro, sehat. Bang, kenalan dong. Siapa sih namanya? Oke. Kalau di dunia biker, mereka pada bilang Bang Kis. Tapi kalau di dunia luar untuk perkawinan sih disebut Iwan Krisnawan. Jadi dua nama ya? Dua nama. Jadi terkenal di dunia biker dengan Bang Kris. Bang, awal suka dari motor itu dari tahun kapan sih, Bang? saya suka motor itu sudah lama sebetulnya ya, sudah lama. Karena baru masuk organisasi atau saya punya satu klub ini baru tahun 2013-an. 2013. Bang. 2013-an. Sebetulnya sih waktu zaman SMA kita sering jalan motor, cuma waktu itu saya belum terpikir untuk menjadi biker ya. Maka cuma jalan-jalan begitu. Jadi seneng-seneng doang ya? Seneng-seneng ngajak ke pelabuhan, ke mana gitu kan. Apalagi waktu masa-masa kuliah gitu. Betul. Jadi banyakan belum tertarik lah. Ya, cuma menikmati perjalanan aja ya. Kita awal bisa suka di motor dari tahun kapan sih? Kuliah kah atau sesudah kuliah? Sesudah kuliah, saya sudah kerja, baru saya tertarik wah. Saya pengen sekali ikut-ikutan di dunia biker gimana sih gitu kan. Banyak orang dengan pakaian yang gagah, banyak sekali emblem gitu, gagah banget gitu kan. Jadi saya timbul nih ingin coba masuk dunia biker. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2013 waktu itu PCX baru lahir ya di Indonesia. Di PCX itu awal muncul waktu itu PCX yang 125 cc. 125 cc ya. PCX itu kebetulan buatan dari yang saya itu ada dari Thailand. Yang pemesanan pun waktu itu masih sulit ya. Saya minta warna putih dikasih warna hitam, saking sulitnya. Ya udahlah, saya terima apa adanya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tongkrongannya masih lumayan jadi ikon. Nah, kenapa saya tertarik dengan dunia biker ya karena saya udah punya motor. Saya bilang, waduh, gimana nih kalau saya pengen mendirikan PCX di Bogor, karena di Bogor belum ada gitu. Betul. Karena baru hadir ya. Ya baru hadir gitu kan, karena PCX yang dulu itu kan, waduh, katakanlah kelas menengah ke atas. Iya, kan? betul. Kelas menengah ke atas saya ingin menampilkan. Kadang-kadang saya waktu ngisi bahan bakar di pom bensin, nih Pak, motor apa Pak? Gede banget. Penasaran gitu ya? Penasaran. Sombong amat.
kan orang pada nanya gitu kan. Ya pada dari situlah saya mulai menikmati dunia motor, sehingga pada 2013 itu kebetulan saya ketemu dengan salah satu pengguna motor PCX juga. Waktu itu salah satu dosen di Universitas Pakuan, namanya Pak Idris. Dia bawa motor PCX sama, saya berhentiin kan. Dia kaget kenapa tiba-tiba dibetin. Takut begal. Waktu itu dibersihin dia di daerah Wangun kan. Wangun ya. Di daerah Wangun, Tajur ya. Tajur ya. Dia bilang, udah Pak, sama-sama punya PCX nih Pak. Gimana kalau kita kumpul-kumpul ya? Saat itu saya belum bisa mengatakan mau mendirikan ya. Wah, boleh lah gitu kan. Pertama saya kumpul 2 orang gitu. Yang jadi saksi bisu kita kumpul di bawah Tugu Kujang Bogor. Tugu Kujang Bogor. Tugu Kujang ikonik Bogor. Iya, di situ. Di situ di sebelah kiri itu sekarang kan hotel ya. Betul. Di situ dulu ada toko buku ya kalau tidak salah. Iya. Nah, area taman. Di situ ada pohon palem, ada tukang ini ayam goreng, lele gitu kan di situ. Nah, di situ kita kumpul dari 3 sampai 4. Terjadilah kita keperluan, ada saya, Pak dosen, terus Pak Camat. Pak Camat Cilebut. Dia punya juga. Akhirnya kita kumpul tuh bertiga. Akhirnya tambah lagi salah satu dari Lewiliang. Jadi 4 orang. Nah, pendirinya Motor Bogor itu ada 4 orang. Siapa aja sih Bang? Saya, Pak dosen, Pak dosen, terus ketiganya Pak Dacet, Camat, dan yang orang Lewiliang. Itu. Jadi orang-orang hebat ya pendirinya ya. Yang satu dokter, dosen, camat ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dari situlah kita mulai mengadakan perkumpulan. Dari situ saya belum bisa mengatakan ingin mengadakan perkumpulan. Dari situlah kita mengadakan agar sehati dulu gitu ya. Sehati dulu. Nah, udah dari konsep ya. Udah sama-sama sehati, yuk kita jalan kemana, kita jalan ya. Akhirnya pada di 2014 kebetulan saya juga kenalan dengan HPCI Pusat Jakarta. Jakarta awalnya. Waktu itu kalau tidak salah ada acara di daerah Puncak Cisarua, beliau adakan acara perkumpulan. Akhirnya saya ketemulah dengan tokoh-tokoh HPCI Pusat. Ada saya lupa, ada Om Reja, ada Om Hasan. Nah, di situ saya ketemu dengan beliau-beliau, sehingga saya disuruh untuk ketemu dengan kopdar ya kalau bahasa sekarang ya, kopdar di Senayan Jakarta. Pintu 12 atau pintu berapa? Nah, di situ kebetulan kan saya, jauh sekali saya kalau mengadakan kopsan ke sana. Nah, lama-kelamaan ini semakin ramai di Bogor nih, semakin ramai di Bogor. Akhirnya untuk ada acara Munas kalau tidak salah dari Jakarta. Nah, kirimlah perwakilan dari Bogor, yaitu Pak Haji Rahmat Wira dan teman-teman ngikutin acara tersebut, sehingga yang ditunjuk sebagai ketua HPCI Bogor adalah Haji Rahmat Wira sampai sekarang. 2 periode beliau. Nah, sekarang beliau udah menjadi ketua umum HPCI seluruh Indonesia, gitu kan. Kebetulan HPCI seluruh Indonesia itu udah mencapai 165-an kalau tidak salah chapter di seluruh Indonesia. Luar biasa banyak ya. Sekitar 3.000 anggota. 3.000 anggota. Jadi seluruh Nusantara ada ya? Alhamdulillah, kita setiap kabupaten, setiap kota atau provinsi kita ada chapternya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, nanti di Yogyakarta kita akan mengadakan Munas ya, untuk yang sekian kali, yang keberapa, ke-8 lah ya, untuk di Yogyakarta. Nah, itulah pertama berdirinya HPCI Bogor. Kebetulan ya, orang mengatakan saya founder, sebenarnya nggak mau dibilang founder, terlalu tinggi ya, karena lebih suka dibilang yang menanamkan batu awal mula ya, batu fondasi untuk HPCI Bogor. Alhamdulillah di Bogor juga mencapai 250 anggota ya. Kita terbagi dari 3 region ya. Ada region Bogor Selatan, mencakup dari Puncak sampai ke daerah Gombong, daerah selatan dari Puncak ya. Arah Sukabumi. Iya. Terus untuk dari Bogor Barat, dari Bogor itu sampai ke daerah
Jasinga. Oke. Nah, Jasinga terus dan Bogor Timur. Kalau Bogor Timur termasuk dari Ciderep ya. Ya itu. Binung sana. Iya, Cibinong gitu. Jadi alhamdulillah lah sekarang udah sekitar 250-an lah, insya Allah akan bertambah lagi Luar anggota biasa. ya. Gitu. Jadi ya, itu awal mula sejarah HPCI berdiri ya. Iya, Di betul. Bogor ya. Iya. Awal mula berdiri. Emang abang selama ini kerjanya apa sih, Bang? Alhamdulillah kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta, salah satu pusat rujukan nasional tentang jantung di rumah sakit Jantung Harapan Kita, saya kerja di sana. Saya sebagai sekarang di pemasaran. Ya. Memang sih dunia biker dengan pekerjaan yang beda. Beda dunia ya. Iya, beda dunia. Dimana yang satu ada sedikit tegas gitu kan. Karakter itu harus saya bedakan, Disandingkan ya. disandingkan ya. Tapi ada semua ada positifnya, semua positif. Saya jadi punya dua karakter berbeda di dunia ini Ya. ya. Oke Bang, sebelumnya nih awal mula SMA itu emang ngapain aja sih sebenarnya? Awal bisa tertarik apa dari motornya langsung PCE kah atau apa kan? Awal mula itu mau senang motor apa? Oh enggak, waktu dulu saya ada Honda juga sih, Honda juga. Jadi ya itu tadi saya waktu dulu tuh saya tidak terpikir pengen punya grup ya, tidak terpikir untuk punya satu komunitas. Saya tidak terpikir, yang penting saya punya motor jalan gitu kan. Karena Awal mulanya motor apa sih? ya itu ada ada Honda ya, ada Honda CB yang CB 125. Iya, yang ikonik sekarang. Nah itu yang Bullet. Bullet itu dulu punya. Terus diganti ke Vario. Saya sering jalan ya, kalau dulu di SMA kan saya suka anak bader juga ya, terus terang aja saya di SMA. Jadi ada quote Saya tuh ya namanya anak muda lah. anak muda gitu, bukan kita cari jati diri gitu kan, tapi kita pengen tahu gitu kan. Rasa pengen tahunya lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya ya kita suka jalan lah, kadang-kadang orang tua udah nanya wah kemana aja dan sebagainya, karena mungkin kalau orang tua merasa khawatir ya, gitu kan. Jadi itulah waktu saya di sekolah, bahwa sayanya dari SMA udah mulai hadir gitu kan karena motor. Ya Bang, terus itu kan HPC ini udah gede nih Bang. Emang mereka tuh rata-rata dari golongan mana aja sih? Yang saya katakan tadi bahwa waktu dulu tuh yang punya Honda PCX Punten nih kelasnya menengah Menengah ke atas. Gitu kan. Gitu kan. Tapi sekarang kan semua orang udah bisa memiliki ya, siapa aja welcome untuk memiliki Honda PCX, dan silahkan aja mau bergabung dengan Honda komunitas Honda PCX di Indonesia. Di Bogor juga ada gitu untuk bergabung menjadi HPCI gitu kan, keluarga besar HPCI. Nah itu sekarang mah ya mungkin masih Semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk, yang Nggak penting tergantung golongan. iya, yang penting itu tadi harus punya motor Honda PCX gitu kan. Karena kita satu varian ya Honda, tidak banyak varian merek motor lain gitu kan. Tapi alhamdulillah sih saya selama ini banyak dimasukin ke grup-grup motor ya. Aduh, saya bilang udah banyak sekali sih grup-grup motor yang menerima saya sebagai Saudara. Itu sebagai saudara lah. Kita di sini kan mencari jalan persaudaraan, persahabatan, yang kita mencari lawan atau cari musuh. Rugi zaman sekarang dari musuh gitu kan. Oke, kegiatan selama ini touring yang paling jauh, Karena saya kan orang kerja jadi saya terikat dengan pekerjaan. waktu ya. Saya tidak bisa paling jauh ke ya daerah-daerah perbatasan antara Jogja, antara Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan. Itu aja. Mungkin saya kebanyakan sih keliling daerah Jawa Barat lah gitu kan. Daerah Jawa Barat lah, karena ya itu tadi saya tidak bisa tidak ada waktu yang begitu banyak untuk Terlalu luang ya. gitu. Walaupun juga kita harus izin cuti dari kantor. Kalau
touring yang paling berkesan nih selama abang berkecimpung di dunia motor, touring kemana sih? Yang sampai sekarang nih masih ingat-ingat ya, nggak susah dilupakan. Banyak sih ya, ke Karangbolong atau ke Satu lah. Oh, oke. Ke ini nih apa? Yang ada di daerah-daerah Pangandaran ya. Daerah Pangandaran. Kenapa tuh bisa sampai nggak bisa Ya, dilupakan? karena jalannya juga bagus ya. Jadi banyak kesannya lah di sana. Itu banyak kesannya. Jadi disitulah kita tahu bahwa kekompakan jalan. Situ kita merasakan waktu ada satu orang merasakan ada crash atau ada masalah, jadi berhenti semua. Itulah salah biker itu kan. Itu apa? Kenikmatan di jalan. Kenikmatan di jalannya. Kalau cerita duka di touring apa aja sih bang yang pernah abang rasakan? Untuk saat ini saya belum pernah merasakan, insya Allah sih jangan sampai belum pernah merasakan ada masalah-masalah gitu. Kalau untuk masalah itu kecuali kalau jalan sendiri waktu apa daerah-daerah dekat lah. Tapi kalau untuk masalah jauh-jauh ya mungkin kita udah safety duluan ya, udah kita cek motor, kita servis motor. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Jadi dibikin seminimal mungkin ya Iya, untuk kendala di jalan. betul. Kita meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan. Terus di kondisi seperti ini, abang apa aja sih yang bisa abang lakukan? Karena kan belakangan ini kondisi jadi lagi genting-gentingnya nih, Bang. Kita nggak bisa ada namanya kopdar, nggak bisa kopsan, anniversary. Terus kegiatan apa aja sih yang bisa abang lakukan? Ya mungkin selama ini kita udah 1 tahun 2 tahun 2 tahun. dengan pandemi ini di mana semua kegiatan akan stop, semua kegiatan akan diawasi. Jadi mungkin salah satunya kita harus melalui media sosial dengan WA group gitu kan. Nah di situ baru kita bisa informasikan ada misalnya ada saudara yang sakit, ada saudara yang meninggal, dan dari WA group itulah akan kita katakan. Karena kenapa? Kalau kita memaksakan diri untuk mengadakan kopdar atau kopsan, masalahnya mungkin agak sedikit susah sekarang. Takutnya ya banyak apa ya, bukan banyak masalahnya, banyak kendala di mana Satpol PP sekarang periksa terus, banyak peringatan. Prokesnya itu yang jangan sampai kita menimbulkan kerumunan, jangan sampai lah, itu yang harus kita hindari saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya pandemi ini akan cepat pergi ya. Mudah-mudahan kita semua khususnya warga Bogor, Indonesia dan sekitarnya sehat semua gitu. Terus memang sih di kondisi kayak gini kita memang Iya. harus hati-hati bang, karena kita juga nggak bisa melawan Iya, aturan pemerintah ya. betul. Kita nggak bisa melawan pemerintah lah, kita harus menghormati apa keputusan pemerintah. Urusannya nanti akan panjang kalau kita melawan, kita lebih baik kita ikutin aja lah gitu kan. Mudah-mudahan kita hanya satu berdoa dan kita berusaha untuk tidak itu tadi dengan prokes kesehatan, dan berdoa supaya musibah ini di Indonesia akan cepat pergi, penyakit itu akan cepat pergi gitu kan. Karena bukan Indonesia aja menurut saya, kemungkinan juga seluruh dunia juga akan mengalami gitu kan. Itu yang kita harapkan. Bang, sekarang lagi rame-ramenya nih di TV, di media sosial, bikers gangster. Emang bikers itu gangster atau gimana sih bang? Biker itu bukan gangster sih. Dimana kalau biker itu, kalau menurut penilaian saya pribadi, dimana untuk satu komunitas untuk ini hobi aja ya, menjalankan hobi, dimana orang hobi motor, dia akan merawat motornya, dia akan mengurus motornya. Itulah seorang biker, dimana persaudaraan akan lebih erat gitu kan dibanding dengan gangster. Karena gangster kayak kemungkinan mereka hanya mencari ketenaran untuk di jalan yang negatif gitu kan, rusak fasilitas orang, bahkan tadi membuat keributan gitu. Kalau saya jangan sampailah dengan gangster itu, karena merugikan untuk orang lain, banyak yang merugikan. Tapi kalau komunitas motor, yakin dia akan berjalan sesuai dengan arahannya untuk ke jalan yang positif, misalnya membantu bencana gitu kan,
ada apa membuat sosial untuk ke anak yatim, untuk pondok pesantren. Ya itulah seorang biker atau biker di mana dia akan menjalankan menjalankan hobinya sambil bersosial gitu. Jadi jelas beda ya. Oh, beda Jelas. banget gitu kan. Jadi kalau biker itu kita lebih ke sosial dan hobi ya. Nah, itu. Karena Kalau biker kalau gangster kita lebih itu jelas ya. Lebih banyak merugikan orang karena Betul. mereka urakan. iya betul. Karena ya kita mungkin kalau untuk seorang biker atau ke komunitas kita jalan ke satu tempat, dia akan menyukuri nikmat Allah. Dah bang. Betul. Misalnya alam. Betul. Dia datang ke pantai, dia akan menyukuri nikmatnya di pagi hari melihat Benar. pemandangan. Betul. Itu dia akan menyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk umatnya. Makanya di situ seorang biker itu di samping dia menjalankan hobi, di samping dia menjalankan sosial, dia menyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Gitu. Kan di situ. Ya bang gini bang. Tadi kan menyinggung tentang kegiatan sosial ya, baksos atau sebagainya. Memang kegiatannya baksos apa aja sih yang dilakukan bikers itu bang? Aduh, Untuk membedakan kita bukan gangster gitu. ya kalau mungkin maaf nih, kalau gangster mungkin tidak akan memikirkan untuk baksos ya. Betul. Tapi kalau untuk seorang biker dia akan memikirkan baksos di mana terjadi bencana, dia otomatis nih ketua grup atau chapternya dia akan mengumpulkan karena rumah nih terjadi musibah. Coba yuk kita bagaimana caranya untuk mengumpulkan donasi gitu kan. Gitu. Atau untuk membantu anak yatim. Betul. Itu atau membantu masjid. Gimana caranya? Nah, itulah biker. Itu bukan hanya sekedar gerang-gerung aja kalau bahasa kekinian, tapi sisi positif yang dijalankan oleh biker. Kan? Jadi kegiatannya banyak ya bikers sih. Oh iyalah, pasti positif. Alangkah baiknya begini ya, kalau saya tuh pengen kalau kita pergi ke satu daerah, misalnya bawa bingkisan baju layak pakai, kita ketemu dengan salah satu warga atau masyarakat yang membutuhkan baju, alangkah baiknya kita sisipi. Itu nikmat banget kali ya, nikmat banget Saling dimana berbagi ya. nikmat banget dimana kita sambil jalan sambil berbagi gitu kan. Nah itulah seorang biker. Iya kan, jelas ya beda ya. Potensi dunia bikers apa aja sih yang bisa digali bang menurut abang? Potensi dunia biker untuk menghasilkan tanda kutip duit ya. Apakah untuk pribadi atau untuk klub? Pertanyaan saya. Kalau untuk klub, kemungkinan bisa kita membuat kaos, ya kan? Membuat emblem, membuat stiker. Nah itu salah satunya untuk membuat penghasilan untuk Klub atau kas komunitas. klub ya. Atau kalau memang ada yang banyak duitnya, alangkah baiknya buatkan koperasi di mana keperluan anak-anak biker, misalnya owner di poli dan sebagainya. Nah itu alangkah baiknya ya untuk menghasilkan penghasilan untuk biker, untuk uang kas ya kan mungkin selama ini kan uang kas kita dipungutnya dari orang per orang, dari Pribadi ya. dari member gitu kan. Nah, coba mungkin kalau kedepannya alangkah baiknya kalau kita ciptakan lagi ada usaha-usaha di mana ada warung biker, warung kopi aja yang sederhana di mana akan disinggahi oleh biker gitu kan. Itu akan menambah penghasilan untuk Jadi double ya, silaturahmi dapat, penghasilan dapat. Betul. Nah itu salah satunya yang harus digali dari potensi. Kemungkinan saya yakin di setiap member itu banyak peluang-peluang atau dunia jiwa-jiwa bisnis dari dunia biker itu banyak. Pasti ada. Cuma apakah mereka tuh malu atau untuk mengemukakannya gitu kan. Tapi alangkah baiknya dalam hal ini dari ketua atau dibukakan aja ke member gimana caranya gitu. Nah, itu mungkin salah satunya untuk membuka peluang bisnis untuk anggota baik. Jadi banyak potensi yang bisa digali. Banyak lah Bang Jak, insya Allah banyak. Ya udah. Bang, bisa awet selama ini nih dari 2013 ya.
sampai sekarang 2021. Apa sih resepnya Bang? Ya awet apa nih, awet muda apa awet di apa Awet, yang jelas awet muda mah udah jelas nih iya. orangnya awet muda. Awet di dunia biker oh dunia biker. dan awet muda juga. Ya usia saya udah tua loh Mas. Nah. Usia saya udah 54 sekarang. Tapi tetap kelihatan 54. Itu Bang seger ya. Nah, 54 kemungkinan saya terlalu banyak wortel. Bacot. Ya, kenapa di dunia motor saya awet gitu ya? Sebetulnya sih pasti di setiap klub tuh ada kerikil-kerikil ya. Betul. Ada kerikil. Tapi bagaimana kita bisa memanagenya antara si pengurus dengan member dengan ketua gitu kan. Ada komunikasi, itulah yang harus kita jalankan, komunikasi di mana jangan sampai terputus antara dewan pembina misalnya kan, ketua sama pengurus dan member ya di situ kan. Ya pasti ada aja keputusan dari atau keputusan atau kebijakan dari pengurus yang tidak sesuai dengan member, pasti ada aja. Itu adalah dinamika ya. Itu dinamika satu organisasi di mana ada ketidakpuasan dalam hal keputusan, pasti itu aja. Tapi alangkah baiknya ketidakpuasan itu dikemukakan di dalam forum atau dirapatkan atau didiskusikan lah agar kita punya solusinya bagaimana caranya. Salah satu. Tapi alhamdulillah saat ini saya di HPCI alhamdulillah masih aman-aman aja. Bang, selama Abang di HPCI, jabatan apa aja sih yang pernah Abang amban nih? Saya nggak punya jabatan, saya member biasa aja. Saya member bisa. biasa gitu kan. Saya member biasa aja. Cuma saya saya merasa inilah yang saya tanam di HPCI gitu kan. Saya menanamkan batu pertama di HPCI. Saya buat apa sih jabatan? Belum pernah merasakan jadi ketum atau jadi wakum atau apa? Saya belum. Jadi Abang mau langsung founder? Ya, saya tidak berminat untuk jadi ketum, jadi ketua dan sebagainya. Saya lebih suka jadi member aja lah gitu kan. Terus jabatan yang sekarang Abang ban di HPCI apa sih? Ya, saya kan nggak punya jabatan, member biasa aja. Enggak, kan biasanya ada jadi dewan penasehat. Nah, kalau teman-teman manggilnya saya dewan penasehat gitu. Tapi saya itu mah haknya mereka karena itu biarin aja mereka yang menilai saya sebagai apa lah. Karena jabatan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan itu berat. Iya sih. Gak mudah ya mengemban satu jabatan. Bang, kesan-kesannya dong buat kita nih anak-anak bikers yang baru atau yang baru mau masuk lah. Kesan-kesannya kasih dong buat kita anak-anak. Kesan-kesannya apa ya? Kesan-kesannya ya kalau memang anda atau teman-teman yang suka ngegas, ya jadilah seorang biker yang baik ya. Jangan sampai bersentuhan di jalan dengan komunitas lain. Lebih baik misalnya ada komunitas lain di jalan, kita alangkah baik sopannya kita saling memberikan lakson, saling sapa karena di jalan itu bukan milik kita, milik umum gitu. Karena kalau kita ya di jalan itu ada dua hukum ditabrak atau hukum menabrak. Betul. Iya, itulah Resiko masalah ya? resikonya. Makanya gitu, kalau kita ada satu masalah di jalan, ada orang yang nolongin kan enak, karena kita nggak punya masalah, ini orangnya baik gitu. Tapi kalau kita punya masalah dengan komunitas lain, waduh, takutnya kita ada masalah, syukurin lu malah ditinggalin. Itu yang jangan kita khawatirkan, ya kita jangan sampai terjadi lah. Jadi antara klub sama komunitas sama aja sebenarnya. Iya, cuma beda nama doang sih ya. Cuma itu tergantung dari memanagenya gimana, cara memperlakukannya seperti apa, untuk kemajuannya seperti apa. Cuma tergantung dari kebijakan dari kecap dan pengurusnya. Bang, satu pertanyaan yang paling pamungkas nih. jangan susah-susah nih. Enggak. Pengen tahu Abang menjalin persaudaraan di dunia biker mau sampai kapan sih? Nah, Aduh. Sebetulnya nih saya udah dikomplain ya sama ibu negara. Polda gitu kan. Tapi untuk mencari persahabatan, persaudaraan sampai mati. Gitu. Sampai nantilah untuk mencari persaudaraan, persahabatan ya. Insya Allah kalau Allah memberikan umur saya panjang, saya akan terus
dunia biker, walaupun apa ya, banyak rintangan ya, pasti rintangan pasti ada. Karena saya akan menjalin persaudaraan dengan siapapun. Silaturahmi. Karena kalau kita punya persaudaraan, punya sahabat di mana-mana, kita tidak akan kegelapan kalau kita mau mampir ini. Oh, ada si A di sini. Kita enak gitu, kita akan bersilaturahmi. Tapi kalau kita nggak punya persaudaraan, kita mau gimana gitu kan? Itulah jiwanya dari baik. Jadi insya Allah lah, saya akan berusaha untuk diberi kesehatan ya, terutama diberi kesehatan, diberi lagi motor baru ya. Amin gitu kan. Jadi saya akan terus konsisten di biker lah, karena demi persaudaraan dan persahabatan. Terima kasih Bang atas waktunya, atas kesempatan waktunya. Luar biasa nih, banyak pengalaman baru yang saya dapat juga di kesempatan kali ini setelah berbagi ilmu pada saya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan cerita baru dan hal yang baru ya Bang. Siap. Insyaallah, asal diundang lagi. Amin. Untuk KPCI, enjoy. Jangan lupa buat teman-teman, terima kasih buat telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya. Mungkin kita bisa jumpa lain di kesempatan dengan ilmu baru, dengan orang sosok baru di dunia biker. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.